Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Abdul Abadi. Saya beserta kawan-kawan saya kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Berikut nama anggota beserta NIM-nya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang berlaku. Adapun jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama ada artikel hasil penelitian, yaitu artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah berisi pelaksanaan dan hasil penelitian. Artikel ini bertujuan untuk membuka wacana diskusi dan penelitian baru, dan untuk mengkaji teori yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, ada artikel non-penelitian, yaitu artikel yang disusun berdasarkan pustaka dan kajian teori. Artikel ini beragam, berisi telah teori konsep, prinsip, pengembangan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada telaah buku. Telaah buku sering juga disebut sebagai resensi buku, yaitu tinjauan analitik dan kritik atas sebuah buku yang baru diterbitkan. Selanjutnya yang keempat ada obituari, yaitu artikel yang mengulas berita kematian seseorang tokoh ilmuwan yang disertai biografi singkat tokoh tersebut, tujuannya untuk memberikan penghormatan. Jenis karya tulis ilmiah selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang diteliti oleh para ahli, hasil penelitian lapangan atau hasil pengembangan atau eksperimen. Adapun jenis-jenis skripsi. Yang pertama, skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Kajian pustaka adalah pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan pengkajian kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan yang berupa informasi teoritis, penjelasan teknis, atau temuan aplikatif dari berbagai sumber. Dengan demikian, bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Yang kedua, ada skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan simpulan. Ditinjau dari pendekatannya, penelitian lapangan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang ketiga, skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Penelitian pengembangan adalah perancangan kegiatan untuk memecahkan permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori dan konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau temuan-temuan penelitian yang relevan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan ini bersifat praktis pragmatis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah hasil riset yang dibuat atau ditulis oleh mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar tertentu jenjang S2 pada perguruan tinggi. Sistematika penulisan tesis. Satu, bagian awal, yaitu ada halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, terus arti simbol dan singkatan, serta intisari-intisari, dan terakhir abstrak. Nah, yang seterusnya yaitu bagian utama, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian dan objek penelitian, yang terus bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Selanjutnya bagian akhir, yaitu ada daftar pustaka dan lampiran. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan, yang bersifat empiris objektif. Nah, maka biasanya makalah disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas untuk tugas perkuliahan.
Selanjutnya ada sistematika penulisan makalah, yaitu ada cover, kata pengantar, dan daftar isi. Dan kemudian ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian ada pembahasan yang merupakan bahan tuntas masalah yang terdapat pada pendahuluan. Kemudian ada penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya ada daftar pustaka serta lampirannya. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun kertas kerja itu sendiri dibuat dengan atau dianalisis lagi lebih dalam dan tajam dan dipresentasikannya dalam sebuah seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Nah, kertas kerja itu sendiri menjadi acuan untuk bertujuan dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Laporan adalah jenis karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang atau kelompok yang ditulis setelah melaksanakan kedinasan atau yang berhubungan secara struktural. Laporan ditulis sebagai pertanggungjawaban seseorang bahwa orang tersebut telah melakukan suatu kegiatan dari atasannya, menurut Fajar tahun 2013. Hal yang harus diperhatikan: 1. Mengemukakan permasalahan yang ditulis dengan benar, jelas, rinci, dan ringkas. 2. Merupakan kegiatan terakhir dari suatu kegiatan ilmiah. Yang ketiga, berisi tentang kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah secara jujur, jelas, dan tepat tentang hasil temuan serta implikasinya. Yang keempat, media yang baik untuk komunikasi di lingkungan akademisi atau sesama ilmuwan. Kelima, dapat digunakan sebagai acuan bagi ilmuwan lain. Lalu di sini dijelaskan bahwa adanya sistematika penulisan laporan. Yang pertama, halaman judul berisi judul penelitian, nama penyusun laporan, nama lembaga yang menerbitkan, tahun diterbitkannya laporan, penelitian, dan nomor seri. Jika laporan ini merupakan karya atau terbitan berseri. Lalu di poin kedua dijelaskan bahwa di sini ada bagian isi yang berisi tentang pendahuluan, kajian pustaka, metode, pembahasan, dan penutup. Lalu yang ketiga, bagian akhir. Di dalam bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan daftar lampiran. Selanjutnya ada disertasi, disebut juga PhD tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor atau DE, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid. Dengan analisis yang terinci, disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Disertasi pada dasarnya juga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Disertasi secara kualitatif tidak ditemukan jumlah halamannya, namun umumnya tidak kurang dari 100 halaman. Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan intisari. Dan yang kedua, bagian utama, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir ada penutup. Yang bagian akhir ada daftar pustaka, ada indeks istilah, ada indeks subjek, ada glosarium, dan yang terakhir ada lampiran. Itu pun jika ada.